Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tema khotbah hari ini adalah setiap orang percaya adalah hamba Kristus. Paulus di dalam pembukaan suratnya ke gereja Roma, dia mengidentifikasikan dirinya sendiri. Pertama bahwa dia adalah namanya Paulus, dia adalah hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tentu Injil Allah ini adalah Injil Yesus Kristus. Tidak semua orang Kristen ya menyadari bahwa setiap orang yang telah diselamatkan adalah hamba Kristus. Yang mereka tahu, pendeta, penginjil, misionaris, atau aktivis gereja, nah mereka adalah hamba Kristus, ada pelayan Kristus. Ya, Paulus di dalam suratnya, di dalam 1 Korintus 19 ayat, pasal 9 ayat 19, dia memakai kata terminologi ini hamba, ya, mengatakan demikian ya di dalam ayat yang ke-19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ya. Nah, Paulus ini dia bebas, dia sudah dibebaskan. Dia bukan hamba siapa-siapa kan, ini. Dia mengatakan dia adalah hamba Kristus. Nah, hamba Kristus adalah hamba kepada juga tubuh Kristus, yaitu orang percaya. Sebab walaupun aku bebas dari semua orang, namun aku telah menjadi diriku sebagai pelayan. Kalau TB pakai adalah hamba atau servants bahasa Inggris, supaya aku boleh memenangkan lebih banyak orang. Nah, dia sebagai pakai servants, hamba. Kemudian di 2 Korintus 4 ayat 5, sebab kami bukan, katanya. Ya, di 2 Korintus 4:5, sebab kami bukan memberitakan diri kami sendiri. Nah, bukan mempromosi diri sendiri ya, melainkan Kristus Yesus Tuhan. Dan kami sendiri adalah pelayanmu atau hamba. Kalau yang lebih kasar lagi bahasa Ibrani itu doulos, demi Kristus. Saudara-saudara, jadi Paulus dengan tegas mengatakan, mengidentifikasikan diri, dia rasul, dia adalah hamba Kristus. Dan para rasul-rasul yang lain juga, tentu mereka adalah hamba Kristus, di mana mereka melayani Tuhan yang telah memanggilnya dan yang telah menyelamatkan mereka. Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, istilah terminologi kata hamba atau pelayan, ini sudah dipakai ya di zaman-zaman purba. Nah, kalau saudara perhatikan ya, di Kejadian, saudara akan lihat di Kejadian pasal 5 ayat 20, Kejadian 9 ayat 25 dan 26, ini ada satu kejadian peristiwa. Pada waktu Nuh dan anak-anaknya turun dari Bahtera, ya keluar dari Bahtera maksudnya, mereka tinggal di tanah ya, artinya Nuh menjadi petani, dia menanam anggur dan dia bikin anggur dari uh, buat minuman anggur dari anggur ya. Akhirnya dia minum itu jadi mabuk. Lalu dia tidak sadarkan diri, dia tidak berpakaian di tendanya. Kemudian Ham tahu apa yang terjadi dengan bapaknya. Nah, dia memperlakukan bapaknya dengan tidak baik. Kemudian Nuh ini setelah sadar dari mabuknya, baru dia tahu, si Ham ini anakku, memperlakukannya dengan buruk. Dan dia juga baru dengar bahwa
kedua anak yang lain, yaitu Sem dan Yafet, memperlakukan dia dengan baik. Nah, kemudian Nuh mengutuk anaknya ini yang namanya Ham. Saudara lihat di ayat yang ke-25. Terkutuklah Kanaan ya. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Terjemahan yang bagus, saudara perhatikan King James. Ya, curse be Canaan, a servant of servants. Nah, jadi menjadi seorang hamba dari hamba-hamba. Begitu statusnya sangat rendah sekali. Dan dia akan menjadi hambanya kepada saudaranya, Sem dan Yafet. Nah, ini adalah satu kutukan yang serius, nggak main-main, saudara-saudara ya. Nah, kita tahu bahwa Ham ini adalah yang eh, adalah suku bangsa orang-orang berkulit hitam dan yang diam di Kanaan, kemudian tersebar ke Afrika, Mesir, Ethiopia, dan sebagainya. Jadi keturunan Ham ini kalau kita lihat sering disebut di dalam Alkitab ya orang Ethiopia, orang Egypt atau orang Mesir atau Libya dan juga orang-orang Kanaan yang sudah mulai tercampur-campur yang tinggal di Palestina. Maka itu Nuh mengatakan terkutuklah Kanaan ya. Tentu ini Kanaan ada hubungan dengan orang-orang Kanaan yang kemudian ya diusir oleh bangsa Israel ya. Waktu mereka dituntun oleh Tuhan pergi ke tanah perjanjian itu. Nah, untuk lebih mengerti lagi mengenai kata hamba ini sudah terjadi, sudah berlaku di antara manusia, saudara-saudara ya, saling memperhambakan orang dan memperbudakkan orang. Ini sudah terjadi. Bukan hanya keturunan Ham saja, tapi juga yang lain, saudara-saudara ya. Nah, tapi yang paling menjadi uh, mendapat kutukan ini memang adalah keturunan Ham. Nah, kita coba perhatikan uh, mengenai kehidupan Yusuf. Saudara masih ingat ya. Nah, Yusuf ini, saudara-saudara ya, dijual oleh saudara-saudara karena mereka benci kepada dia, benci karena mimpinya itu ya. Begitu teganya mereka itu menjual saudaranya sendiri kepada orang Ismail. Nah, ini sebenarnya adalah tentang mengenai perbudakan itu. Menjual orang itu sebenarnya perbudakan. Ya? Dijual kepada Ismail, lalu Ismail ini menjual Yusuf ya sebagai budak ini kepada Potifar. Dan dia menjadi servant, menjadi hambanya Potifar di Mesir. Ya, saudara-saudara ya, sangat memprihatinkan ini ya. Jadi kita lihat di zaman-zaman dulu juga sudah terjadi dengan bahasa sekarang istilahnya human trafficking. Nah, human trafficking. Jadi ini konsep perjanjian lama ini, zaman purba ini, perbudakan ini terjadi terus-menerus dalam sejarah umat manusia sampai zaman modern sekarang ya. Ada namanya human trafficking, menjual manusia kepada manusia yang lain. Mungkin saudara pernah dengar atau berita di Indonesia beberapa waktu yang lalu ada human trafficking yang terjadi dengan WNI kita yang dijual, ada yang tanda kutip bisa dijual di Kamboja atau juga di Myanmar. Saya sampai hari ini belum ada dengar berita apakah mereka sudah dibebaskan atau belum. Ya ini yang di sekarang aja ada begitu yang terjadi ya saudara-saudara ya. Nah, sudah bangsa Israel juga pernah menjadi budak. Ya, nah, waktu Yusuf kan sudah tinggal di Mesir dan Yusuf dituntun ya disertai oleh Tuhan dan kemudian dia menjadi orang nomor 2 di Mesir ya. Wah, luar biasa itu. Nah, kemudian saudara-saudara datang membeli makanan kan. Ya, mereka nggak kenal Yusuf kan gitu. Ya, tapi mereka diperlakukan dengan baik oleh Yusuf dan mereka tidak kenal dia. Itu
adalah pertama kali mereka pergi beli makanan ke Mesir. Kemudian yang kedua kali mereka juga pergi beli makanan lagi, tapi harus membawa Benjamin. Nah, setelah mereka pergi, tentu Yusuf senang ya melihat saudaranya dan juga adiknya, adik sekandungnya dari satu mama itu Benjamin ya. Wah, hatinya senang bisa lihat adiknya itu kan masih ada begitu ya. Nah, semua diperlakukan dengan baik, ya dikasih makan, makan di meja, semuanya heran kok kita makan bersama dengan Yusuf orang besar itu kan. Nah, dia belum memperkenalkan diri. Kemudian dia isi semua kantongnya, uang dibalikin semua udah. Kemudian kantong Benjamin khusus dikasih uang kembali dan juga ada piala di kantongnya Benjamin ini ya. Nah, setelah mereka berangkat pulang, kemudian dikejar oleh pegawainya Yusuf itu, kalian itu telah mencuri katanya barangnya barangnya Yusuf begitu ya. Kemudian dicari, dicek, taunya ada di kantongnya Benjamin. Wah, semuanya kaget. Yang mengambil ini harus menjadi ya pelayannya Yusuf katanya, hambanya Yusuf gitu ya. Nah, ini ada satu konsep juga itu mengenai hamba itu harus menjadi milik Yusuf, nggak boleh pulang, harus tinggal di Mesir. Mereka kaget luar biasa. Baru kemudian Yusuf memperkenalkan dirinya. Saya saudaramu yang kamu jual. Wah, semua lebih kaget lagi kan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian bangsa Israel berkembang, bertambah banyak di Mesir, dan muncul Firaun baru dan tidak mengenal Yusuf, dan umat Israel ditakuti oleh Mesir, akhirnya mereka dijadikan budak. Nah, ini perbudakan gitu oleh Firaun ya. Jadi orang Israel, umat Israel pernah dijadikan budak di Mesir, tapi Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan oleh Nabi Musa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali kepada teks yang dalam Perjanjian Baru, bahwa di masa Tuhan Yesus juga perbudakan itu juga masih ada ya, terjadi begini ya. Nah, perbudakan sering berlangsung di dalam kehidupan umat manusia pada zaman purba sampai zaman-zaman sekarang juga. Nah, mungkin saudara masih ingat ya, ya pujian lagu Amazing Grace yang dikarang oleh John Newton. Nah, John Newton ini orang Kristen, ya, dia juga adalah seorang yang human trafficking, menjual budak, saudara-saudara. Bayangkan orang-orang Kristen masih uh, terlibat di dalam hal-hal yang tidak pantas sebenarnya ya, ya memperlakukan ini keturunan Ham dengan tidak baik. Tapi ini suku Ham ini memang sudah dikutuk oleh Tuhan, oleh Nuh ya, mereka akan menjadi budaknya Sem dan Yafet, gitu, orang kulit putih, saudara. Nah, ini sangat memalukan orang Kristen sebenarnya kan. Nah, kalau kita lihat lagi, saudara-saudara, bahwa di Amerika Serikat juga dilegalkan perbudakan itu ya. Nah, Anda bisa bayangkan juga orang-orang di Amerika, negara Kristen, tapi melegalkan perbudakan, gitu kan. Nah, akhirnya pernah terjadi pemberontakan dan sebagainya. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, yang tidak setuju ini adalah orang-orang Kristen yang baik, gitu. Orang-orang Kristen yang kita mengatakan yang diselamatkan. Nah, nggak boleh memperlakukan manusia dengan dianggap mereka adalah servants, ada pelayan, atau dengan kata yang kasar, budak, adalah sebagai budak. Nah, kita tahu bahwa apa yang terjadi di Amerika, saudara-saudara ya, Abraham Lincoln lah, pada abad yang menuju ke 19 begitu ya, yang coba untuk menghapus akan perbudakan di Amerika Serikat gitu ya. Nah, pada tahun 18 Desember tahun 1865 ya, dibuatlah satu
penghapusan perbudakan. Kemudian PBB menetapkan peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional pada tahun 1905 atau 1995 ya. Nah, itu adalah PBB yang menyatakan tidak boleh lagi ada namanya istilah kata perbudakan. Walaupun demikian, saudara-saudara, ya, perbudakan sudah dihapus, tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari, kata istilah hamba lalu diganti dengan pelayan. Budak kemudian diganti dengan istilah pelayan. Nah, bahasanya lebih halus kan, jadi pelayan, gitu kan? Nah, maka digantilah dengan istilah itu, maka orang-orang yang bekerja dengan orang lain, ya, bekerja dengan bos ya, selalu pakai bahasa yang bagus sekarang. Istilahnya disebut PRT, pelayan rumah tangga kan gitu. TKI, tenaga kerja Indonesia, atau TKW, tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri lah, ya kan? Nah, kemudian diganti lagi istilahnya karyawan atau karyawati, bahasa Inggris employee, ya. Nah, jadi sebenarnya saudara-saudara, ya walaupun sudah diganti dengan istilah pelayan, melayani, tetapi dalam hati manusia, saudara, selalu menganggap mereka itu adalah tanda kutip sebagai adalah budak, ya hamba dalam hatinya, atau dengan kata kasarnya di Indonesia pernah disebut babu, gitu ya. Nah, kita menyayangkan ya banyak orang-orang yang kaya gitu ya, yang punya hati yang tidak baik ya, selalu menganggap orang yang bekerja sama dia itu selalu dikatakan ya kata babu katanya. Tidak bagus sebenarnya bagi kita kan mendengar kata ini. Atau ada juga yang kaya yang selalu mengatakan ya kita pelihara aja mereka untuk kita yang membantu kita sebagai pembantu ya, anggap aja dia itu tanda kutip lagi selalu memakai kata yang kasar juga ya seperti anjing lah. Ini kan saya pernah dengar itu ngomong-ngomongan orang begitu ya, ya mengatakan orang lain begitu ya, ini memang tidak baik gitu. Tapi realitanya begitu di dalam kehidupan masyarakat yang sudah rusak, saudara-saudara, selalu menganggap orang lain yang bekerja untuk dia. Ya, walaupun kita pakai bahasa yang bagus, pelayan, tapi dalam hatinya selalu ada, you hanya seorang pembantu saja, begitu. Nah, saudara, Paulus kenapa memakai kata hamba ini? Ya, dia menyadari sebelum dia diselamatkan dan dipanggil oleh Tuhan Yesus, ya, dia adalah hamba apa? Dia adalah hambanya dosa. Dia adalah hambanya yang melakukan hal-hal yang diinginkan oleh keinginan dagingnya sendiri, ya kan? Apalagi dia adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada tanda kutip ya dalam hal itu istilahnya hukum Taurat, dan juga ada hukum-hukum tradisi-tradisi orang Yahudi. Sebetulnya itu ada juga menjadi hamba, ya, tidak sebagai hamba itu. Nah, karena itu setelah dia diselamatkan, dipanggil menjadi Rasul Kristus, itu adalah satu profesi panggilan yang sangat indah, sangat mulia baginya. Lalu mengatakan, aku orang yang paling jahat, a great sinner. Kenapa? Karena dia menganiaya orang-orang percaya pengikut Yesus. Dia menganiaya Kristus sendiri. Nah, setelah dia mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah itu, selalu dipakai di dalam Efesus pasal 2 itu. Nah, sekarang dia mengatakan, I am a servant of Christ. Kenapa dia mengatakan demikian, saudara-saudara? Sekarang dia menyadari, dulu dia melayani Tuhannya yang lain, yang membawa kepada kebinasaan, yang mengikuti jalan dunia ini, apalagi mengikuti hukum Taurat, ya, yang membenci orang, ya kan? Nah, sekarang dia menjadi hamba, the servant,
Kalau TB menerjemahkan pelayan. Kalau bahasa Yunani itu pakai adalah doulos. Nah, doulos itu boleh diartikan juga adalah budak sebenarnya, ya, artinya budak. Nah, sekarang Paulus adalah dengan tanda kutip budaknya Kristus karena dia melayani Tuhannya. Dia melayani Tuhan yang mengasihi dia, ya, the master who has loved him and saved him from the servant of sin, ya, dosa dunia, dan juga the servant of Satan. Nah, sekarang dia melayani Tuhannya, tentu juru selamanya, penebusnya. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dia tidak membebaskan umat Israel dari perbudakan atau penjajahan Romawi. Nah, seperti kita tahu, beribu-ribu tahun ya, umat Israel kehilangan negaranya, ya, selalu dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka kan menjadi budak, kan? Budak bagi bangsa lain yang menguasai mereka. Nah, mereka tidak bebas begitu. Ya kan? Nah, Tuhan datang tidak melepaskan mereka dari penjajahan Romawi, tapi dia datang adalah untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Nah, kan, malaikat Tuhan sudah jelas mengatakan kepada Maria bahwa kau akan mengandung dan melahirkan seorang putra Allah yang kudus, dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tentang hamba itu, di mana Paulus memakai kata itu, ingin menunjukkan bahwa dia sekarang melayani Kristus, Tuhannya. Dan dia juga melayani tubuh Kristus adalah milik Yesus Kristus. Dia melayani mereka, ya, dia menggembala mereka, dia mengajar mereka, dia memberikan nasihat kepada mereka, ya, tentang hal-hal rohani, ya, kepada gereja-gereja. Maka itu kita lihat banyak surat-surat yang ditulis oleh Paulus, kan, nah, supaya, ya, orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan, nah, mereka harus memiliki pengetahuan iman yang benar, nah, doktrin yang benar, supaya mereka boleh menjadi pengikut Kristus dan juga pelayan atau hamba Kristus yang hanya melayani Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Yesus bisa membebaskan kita? Ya, membebaskan kita dari hamba dosa itu yang paling penting. Yesus tidak datang membebaskan kita dari, tanda kutip lagi ya, dari hamba. Mungkin Anda bekerja, ya, dengan seseorang, walaupun saudara disebut adalah karyawan, saudara harus bekerja dengan dia, ya, Tuhan Yesus tidak membebaskan Anda dari situ, kan? Memang kita harus bekerja, dan kita harus bekerja melayani atau bekerja untuk bos kita. Memang harus kita. Tapi ada juga bos yang baik pada karyawannya. Oh ya, ada juga bos yang hanya mencari, ya, uang aja, untuk to abuse human, ya, untuk melayani dia. Itu ada juga, saudara-saudara, ya. Tapi Tuhan tidak membebas kita dari situ. Nah, Yesus mau kita dibebaskan. Yang sangat penting bebaskan kita dari budak iblis atau budaknya si setan atau hambanya dosa. Bagaimana caranya? Maka itulah Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Nah, kematian Kristus, saudara-saudara, ya, adalah untuk dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Mari kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 3. Ya, Paulus di sini mengatakan, ya, bahwa Injil yang dia beritakan, maka itu Paulus mengatakan, I am the servant of Christ, ya, aku akan seorang yang telah dipanggil jadi rasul dan memberitakan Injil. Nah, ini bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ketiga, saudara bisa baca sana. Itu yang pertama. Nah, ini yang penting, ya, bagi kita mengetahuinya, bahwa kita dibebaskan dari
hamba dosa. Kemudian lagi, kita dibebaskan bukan dibayar dengan emas dan perak menebus kita ya, tapi adalah dengan darah yang mulia, the precious blood of Jesus Christ, redeem us dari dosa. Nah, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Nah, sudah dengan jelas di situ Paulus atau Petrus menulis mengatakan the precious blood of Christ. Wah, menunjukkan apa? Kematian Yesus ini ya. Mungkin bagi kita, bagi orang lain melihat ini kematian yang sangat hina. Oh yes, Yesus mati di saat itu hina. Betul, saudara. Tapi darahnya yang tertumpah ini, the precious blood. Untuk apa? Untuk redeem us, to ransom us from the sin. Dengan kata lain, seolah-olah saudara dan saya ini yang sebelum percaya Yesus, kita ini diperbudak. Kita ini diperhambakan oleh dosa, saudara. Nah, seperti orang Israel kan diperbudak di Mesir, dibebaskan oleh Musa dengan tangan kuasa Tuhan yang besar. Nah, ini satu tipologi atau bayangan aja. Kita juga dibebaskan ya dari perbudakan dosa kan, dan harus bayar dengan harga kematian Kristus, yaitu dengan darah yang mulia. Kemudian kita lihat kematian Kristus, saudara, adalah untuk mendamaikan kita dan rekonsiliasi kepada Allah, yaitu Roma 5 ayat 10. Ya, saudara bisa juga lihat di dalam Matius 20:28. Ya, dan juga bisa lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 ya, mengenai mendamaikan kita. Nah, seolah-olah ini kita ini dulu adalah musuh Kristus, ya kita musuhnya Allah, ya itu. Kita orang-orang yang tidak percaya, tapi sekarang kita didamaikan oleh Kristus. Paulus mengatakan istilahnya, Yesus itulah mediator. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Dia satu-satunya mediator. Satu-satunya Allah dan satu-satunya mediator antara manusia dengan Allah yang suci. Siapakah mediator itu yang bisa mendamaikan kita? Hanya Yesus Kristus saja. Ya. Nah, kemudian saudara ya, terakhir kita lihat bahwa kematian Kristus ini adalah mengambil tempat kita. Istilahnya substitution. Ya, Yohanes 10 ayat 11. Yesus mati mengambil tempat kita. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita lihat mengenai kematian Kristus saja, ini sudah memberikan kita suatu pemahaman pengertian yang sangat indah bahwa Yesus datang mati untuk melepaskan kita dari dosa, dari hamba iblis, menjadi orang percaya yang dibebaskan. Ya, kita dimerdekakan ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus juga mengingatkan ke orang percaya di dalam Galatia pasal 5 bahwa Yesus sudah memerdekakan kita dan sungguh-sungguh membebaskan kita. Ya, sudah saya khotbahkan minggu yang lalu ya mengenai kita dimerdekakan. Nah, maka itu di dalam Injil Yohanes pasal 8 di sana kan sudah jelas mengatakan kita disungguh jika saudara dan kita ya mengetahui kebenaran, ya maka itu kebenaran akan memerdekakan kita dan anak itu akan sungguh-sungguh memerdekakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan, kalau bilang kita sudah bebas, yes, sudah bebas. Tapi ingat, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dunia ini, setan ini masih bisa menggoda-goda kita untuk mau mengikuti dia lagi. Ya, mengikuti kehendak dan keinginan dia lagi, saudara. Nah, karena itulah Paulus mengatakan di Galatia pasal 5, jangan lagi dipasang perhambaan. Ya, itu Galatia 5 ayat 1. Coba saudara bisa lihat itu, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya sudah Kristus telah merdekakan
kita. Karena itu berdirilah teguh. Nah, dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Apa itu kuk perhambaan? Ya, kayak nggak tidak mau lagi kembali ke hukum Taurat, ke tradisi-tradisi orang Yahudi. Oh no, saya tidak mau lagi. Saya sudah hidup di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Tapi janganlah memakai kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Nah, jangan mau lagi diperhambakan oleh dunia ini. Ya, keinginan-keinginan dia, tarikan-tarikan dunia ini, saya tidak mau lagi ikut dunia, mau menjadi hamba dunia ini. Kenapa? Karena saya sudah menjadi hamba Kristus. Kalau saya menjadi hamba Kristus, berarti hanya Yesus yang saya layani. Dan Yesus yang saya agungkan dan saya muliakan hanya kepada Dia saja. Dan tetap terus setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Yesus, ya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia adalah hamba Kristus. Hamba yang harus melayani Kristus dan hamba yang harus tetap setia, ya kan, mengikut Tuhan Yesus. Nah, apakah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saudara yakin bahwa saudara adalah hamba Kristus? Ya harus yakin. Nah, saudara sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita adalah hamba Kristus. Bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya Paulus, tapi setiap orang yang ada dalam Yesus, yang telah diselamatkan, adalah hamba Kristus. Nah, puji Tuhan bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung, berbahagia, karena dijadikan hambanya Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bagi saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, saat inilah saudara, bahwa pintu keselamatan masih diberikan kepada dunia ini. Ya, dan Anda jangan sampai Anda ya menjadi hamba setan atau hamba dosa, di mana Anda akan mengikuti setan itu untuk dimasukkan ke dalam tempat penderitaan selama-lamanya. Coba pikirkanlah baik-baik, saudara-saudara ya, ya bahwa Yesus datang adalah ingin saudara dibebaskan ya dari hamba dosa dan juga kuasa maut, supaya Anda jangan masuk ke dalam neraka. Maukah saudara ya, maukah saudara ya menjadi hamba Kristus? Hanya satu saja syaratnya, Anda percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.